Untuk algoritma berikutnya adalah round robin ya, atau RR. Ini merupakan penjadwalan yang untuk preemptif ya. Jadi penjadwalan bisa dilakukan di tengah tengah jalan ya, ketika proses bisa diinterupsi di tengah jalan. Di sini sifatnya adil dan sederhana. Jadi setiap proses dianggap sama semua, dianggap sama penting. Dia mendapatkan jatah waktu yang sama. Jadi nanti akan ada jatah waktu yang diberikan itu berapa, dan itu semua proses akan dapat jatah waktu yang sama. Ya, jadi ada keseragaman waktu. Akan ada banyak melakukan proses switching atau interupsi nanti. Semakin besar waktu yang diberikan, maka switching yang terjadi akan semakin sedikit. Oke, kita lihat aja. Misal P1, P2, P3, P4. P1 53 milisekund, P2 17 milisekund, P3 68 milisekund, P4 24 milisekund. Ya. Ingat, waktu yang diberikan untuk setiap proses sama, yaitu 20 kuantumnya ya. Ya, ini jadi maksudnya 20 milisekund. Jadi artinya setiap 20 milisekund prosesor ya, itu harus berpindah tempat. Ya, harus berpindah proses ya. Jadi setiap 20 milisekund itu harus pindah ke proses yang berikutnya. Dan itu adil urut. Jadi misalnya di sini P1, P2, P3, P4, balik lagi ke P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Baik, kita lihat untuk ini ya. Kita mulai misalnya P1 dulu mulai. P1 jalan ya selama 20 milisekund. Nah, ingat ya, karena kuantumnya 20, maka di milisekund ke-20 prosesor harus berhenti. Ada switching. Ya. Dia harus pindah proses ke proses yang lain. Jadi dalam hal ini di milisekund ke-20 harus berhenti, dia harus pindah ke P2. Nah, pada waktu perpindahan ini tadi P1 sudah berjalan selama 2 milisekund kan. Otomatis P1 waktu burst time-nya sudah berkurang selama 20 milisekund ya, sehingga sisanya berapa? 53 kurangi 20 33 ya. Oke, paham ya. Kemudian P2 jalan ya, karena P2 burst time-nya hanya 17. Oke ya, hanya 17. Di bawah waktu prosesor harus berhenti ya, yaitu 20 milisekund. Maka otomatis P2 langsung selesai ya. Langsung selesai. 20 tambah 17 di 37. Ya, jadi paham ya. Di 37. Otomatis P2 langsung selesai karena dia nilainya di bawah 20. Kemudian prosesor pindah lagi ke P3 jalan. Ya. Karena P3 itu waktunya 68, maka dia jalan terus. Oke. Nah, sampai sini 20 milisekund ya, dari 37 ke 57, 20 milisekund. Maka berhenti prosesor switching. Dia harus pindah ke proses berikutnya. Nah, ketika terjadi switching tadi, berarti P3 kan sudah jalan 20. Otomatis P3 pekerjaannya waktunya tinggal 68 dikurangi 20, yaitu berapa? 48 ya. Berikut lagi pindah P4 jalan lagi. Kalau P4 24 ya, berarti kan dia jalan terus sampai 20, jalan ya, 20 lagi. Nah, berarti 77 dia berhenti kan, berarti jalan 20 milisekund. 20 milisekund switching lagi prosesor ya. Ketika switching berarti P4 sudah berjalan selama 20 kan, 24 dikurangi sisa waktu P4, 24 dikurangi 20 tinggal 4. Oke, paham teman-teman ya.
Akhirnya P4 selesai, balik lagi ke P1. Kan P1 masih ada 33 milisecond. Otomatis dia jalan terus sampai 20 kan. Jalan 20 lagi. 20 lagi kan proses harus switching ya. Switching berhenti. Berarti ketika switching P1 sudah berjalan 20. Berarti dia waktu burst time-nya kurangi lagi 20. Apa? 33 kurangi 20 apa? 13. P2 sudah selesai, pindah ke P3. P3 karena masih ada 48, akhirnya dia tetap jalan 20 lagi ya. Ya, 20 berarti ketika switching P3 dihentikan, dia sudah berjalan 20, dikurangi lagi 20, 48 kurangi 20 apa? 28. Oke. Nah, kemudian P3 pindah lagi ke P4. Ya, P4 karena tinggal 4 ya. Maka dia berhenti di 121 ya. 111 tambah 4 121. Otomatis P4 selesai karena dia yang tinggal 4 itunya. Kemudian pergi balik ke P1 ya. Balik ke P1 karena P1 memang tinggal 13 ya, bawah 20 kan. Karena kan prosesor dia berhentinya tiap 20. Ini kan 13 ya, 121 tambah 13 ya, 134 berarti dia juga selesai. Oke, kemudian tinggal P3 sendirian 28 juga, meskipun P3 tinggal sendirian ya, karena aturannya tiap 20 dia harus berhenti si prosesor, maka dia harus berhenti. Maka P3 di sini tiap 20 ya. 20, mungkin 20 dia harus berhenti. 28 kurangi 20 8 ya. Meskipun udah nggak ada lagi. Ini karena tidak ada lagi, lanjutkan lagi ke P3. Ini 154 tambah 8 ya. Akhirnya selesai. Oke. Jadi kalau kita lihat P1 ya, P1 selesai di mana? P1 selesainya di sini, 134 ya. Ingat 134, waktu masuk disama semua 0, kurangi burst time-nya 53, ketemu 81. P2 selesai di langsung ya 37 nih. Dikurangi 0, burst time-nya 17 sama dengan 20 milisecond. Untuk P3 terakhir dia selesai 162, kurangi 0, kurangi 0 waktu masuk 68 burst time-nya sama dengan 94. P4 selesainya di 121, kurangi 0 sama dengan 24, sama dengan 97 milisecond. Kalau kita rata-rata ketemu 73 milisecond. Ya, kalau kita bandingkan sama yang tadi shortest job force sama FCFS pun ini sangat tinggi ya. Ya, sangat tinggi bukan berarti jelek ya. Jadi karena apa? Karena round robin ini meskipun lebih lama waktu rata-ratanya, tapi respon terhadap user lebih cepat ya, karena kan tiap 20 second dia pindah, tiap 20 second dia pindah, jadi respon terhadap usernya lebih cepat. Jadi round robin ini cocok untuk proses yang sifatnya interaktif ke user. Kalau interaktif ke user kan user butuh waktu tanggap yang cepat ya, butuh hasil yang cepat.